Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mempelajari materi ini, perkenalkan nama saya Angelina Sandra Litameo. Saya mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores. Pagi ini, kita akan mempelajari materi tentang sistem ekonomi tradisional. Pengertian sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi satu ini biasanya memiliki hubungan erat dengan tradisi dan adat istiadat. Umumnya, negara yang bergantung dengan sektor pertanian masih menerapkan sistem ekonomi satu ini. Sistem ekonomi tradisional merupakan tanggapan aktif manusia pendukung suatu kebudayaan terhadap lingkungannya dalam usaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaan yang sifatnya tradisional. Masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi ini biasanya merupakan masyarakat yang belum memiliki pembagian kerja, masih melakukan sistem barter. Produksi dan distribusi juga terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Yang kedua, kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Sistem barter dilakukan dengan prinsip timbal balik serta melibatkan adanya pertukaran produk barang atau jasa yang saat ini memang diperlukan. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai kebutuhan. Dan keempat, Yang ketiga, kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen. Contohnya itu adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan. Yang kedua, terhindar dari persaingan tidak sehat karena produksi tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Ketiga, sistem barter membuat masyarakat cenderung jujur. Yang keempat, perekonomian cenderung stabil. Kita lihat kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah. Dan yang keempat, sulit menentukan ukuran dari barang yang ditukarkan. Yang keempat, kita lihat kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah. Dan yang keempat, sulit menentukan ukuran dari barang yang ditukarkan. Yang keempat, berikutnya kita lihat contoh sistem ekonomi tradisional. Dalam metode barter, masing-masing orang atau komunitas menukarkan barang kepunyaannya dengan apa yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan daging sapi dengan membawa 1 kilogram beras ke sebuah tempat yang disebut pasar. Kita lihat cara mengatasi sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini menyelesaikannya dengan cara mengandalkan sumber-sumber daya yang ada, karena sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Cara penyelesaian masalah didasari oleh kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat secara turun-temurun. Hasil produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari alias tidak diperjualbelikan. Sistem ekonomi tradisional. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, berfungsi dalam koordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan.
mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai dengan rencana, dan menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Negara-negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, Lembah Baliem. Lembah Baliem berada di negara Indonesia. Lembah Baliem adalah lembah pegunungan di Jayawijaya, Papua. Lokasi Lembah Baliem berada pada ketinggian 1.600 mdpl. Yang kedua, Papua Nugini. Papua Nugini menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Padahal, Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang cukup meliputi pengolahan sumber daya tersebut terhambatnya karena tingginya biaya infrastruktur pendukung. Yang ketiga, Malawi. Malawi adalah sebuah negara di daratan Afrika bagian selatan. Malawi dikelilingi di daratan Afrika Tengah bagian selatan. Perekonomian negara Malawi didominasi oleh sektor pertanian. Yang keempat, Batangafo. Batangafo merupakan sebuah kota yang berada di Prefektur Republik Afrika Tengah, Wuhan. Batangafo terletak di pertemuan Sungai Wuhan dan Fafah. Di kota Batangafo juga terdapat konflik kemanusiaan. Kita lihat fungsi sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada sumber daya alam. Biasanya, dikatakan pula bahwa sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang paling sederhana jika dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain. Oke anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.